Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama Ibu di sini, Bu Malika ya. Kalian apa nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk bareng-bareng semuanya agar ilmunya masuk dan agar kalian paham juga sama ilmunya dan bisa menerapkannya juga ya. Yuk sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, amin ya. Halo semua, baik lagi selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas 3 topik penting dalam ilmu ekonomi teman-teman ya. Yaitu ada pengertian ekonomi secara umum, yang kedua ada juga pengertian ekonomi secara Islam, serta konsep produksi, konsumsi dan juga pengambilan keputusan. Yuk kita mulai yuk. Di materi yang pertama ini, Ibu akan bahas pengertian ekonomi ya. Apa sih pengertian ekonomi itu, Bu? Jadi, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang tidak ada batasnya ya. Dalam kata lain, ekonomi itu membahas cara memanfaatkan berbagai sumber daya seperti tanah, tenaga kerja, dan modal agar hasilnya bisa maksimal ya. Fokus utama dalam ekonomi ini adalah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Bagaimana cara kita menghasilkan barang, bagaimana cara kita membagikan barang tersebut, dan bagaimana barang itu dapat digunakan di masyarakat luas ya. Seperti itu. Ibu lanjut aja ya ke materi yang selanjutnya. Di sini yaitu ada pengertian ekonomi secara Islam yang tadi udah Ibu bilang ya. Jadi ekonomi secara Islam itu apa sih? Jadi ekonomi secara Islam itu adalah cabang ilmu ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip nilai-nilai syariah dalam Islam ya. Seperti contoh seperti judulnya di atas itu, dalam Islam. Jadi mengikuti nilai-nilai syariat Islam ya. Dalam ekonomi Islam itu semua aktivitas ekonomi harus banget ya, harus sesuai dengan hukum-hukum Islam yang menguatkan keadilan, keseimbangan, dan juga kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Lah, ekonomi Islam itu sendiri menolak praktik-praktik yang dilarang seperti riba, bunga, spekulasi yang berlebihan, dan juga aktivitas-aktivitas yang merugikan pihak lain, teman-teman. Selain aspek material, ekonomi Islam juga mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam menjalankan kegiatan ekonomi ya. Seperti itu jadi perbedaan ekonomi Islam dan juga ekonomi umum ya. Nah, selanjutnya ada 3 poin penting nih yang bakal Ibu bahas di dalam materi ini. Yaitu ada tiga ya. Ibu bakal bahas 3 poin penting di sini. Yang pertama ada produksi, yang kedua juga ada konsumsi, yang terakhir itu ada pengambilan keputusan. Yaitu 3 konsep ini penting dalam ekonomi ya. 3 konsep ini itu penting banget dalam ekonomi. Ibu menjelaskan dulu yang pertama ada di produksi. Seperti yang udah Ibu tertera di layar ini ya, di PPT ini, kalau produksi itu ada proses mengubah sumber daya barang menjadi barang atau jasa yang berharga dan bernilai guna ya. Misalnya kayak pabrik itu mengolah bahan baku menjadi pakaian ya. Jadi semuanya tuh nggak langsung instan anak-anak ya. Jadi semuanya tuh pasti bakal diolah dulu. Namanya tuh produksi, kita memproduksi. Kayak misalkan kacamata yang Ibu pakai ini kan nggak langsung jadi kacamata tring gitu kan, enggak ya. Jadi harus ada barang-barang bakunya dulu, kayak kaca, juga kayak plastik, ada bautnya juga dalam, dan itu harus diproduksi dulu satu-satu ya. Gak semuanya langsung jadi. Itu contoh dasarnya. Yang kedua juga ada konsumsi. Konsumsi itu apa, Bu? Jadi konsumsi itu adalah kegiatan yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Contoh sederhananya itu kayak kita beli makanan buat dimakan ya. Kita beli makanan buat dimakan kayak kalian jajan, kalian makan, atau Ibu jajan makanan itu bisa banget. Contohnya kayak gitu ya. Jadi kayak mengonsumsi makanan yang telah kita beli ya. Setiap individu selanjutnya itu Ibu bakal bahas tentang pengambilan keputusan ya. Jadi setiap individu itu atau pelaku ekonomi melakukan pengambilan keputusan ya. Jadi pengambilan keputusan itu juga penting dalam ekonomi, yaitu setiap hari untuk menentukan apa yang ia produksi, apa yang ia konsumsi, beberapa banyak yang akan dikonsumsi ya, bagaimana sumber daya yang akan dialokasikan, bagaimana ngambil keputusan ini tuh seperti itu ya. Jadi harus dipertimbangkan dulu keterbesaran sumber daya dan prioritas kebutuhan agar mencapai keseimbangan semuanya. Lah,
Seperti itu aja teman-teman ya, ini adalah materi terakhir kita di hari ini. Demikian pembahasan singkat tentang pengertian ekonomi, ekonomi Islam, serta produksi, konsumsi, dan pengambilan keputusan. Semoga materi ini dapat membantu kalian semua lebih memahami dasar-dasar ekonomi ya, dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian lancar selalu rezekinya dan juga panjang umur ya. Dadah teman-teman, selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.